Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas I1, akan mepresentasikan mengenai progres UAS dari kelompok kami, yang dimana kami mengambil paper yang berjudul Sentiment Analysis on Zomato Customer Review Using Random Forest Classifier. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Memoriasa Sabana dengan NIM akhir 07 dan rekan saya, Kevin Nathaniel Christian dengan NIM akhir 038. Baik, perlu diketahui mengapa kami mengambil paper ini dan apa sih masalah yang sedang terjadi. Maka ada penelitian terkait hal ini. Nah, perlu diketahui bahwa saat ini kita telah memasuki di mana era yang sudah digitalisasi, yang di mana semua eh, ulasan dan pendapat pengguna itu menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kan karena membahas tentang satu review. Nah, di mana pada paper ini dikhususkan pada industri makanan dan minuman, yaitu dia menggunakan Zomato, yang dimana Zomato itu sebuah platform untuk ulasan restoran, di mana menyajikan data yang berupa teks ulasan dan penilaian pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis atau memahami suatu sentimen pelanggan. Nah, analisis ini penting karena di mana dapat digunakan sebagai opini pelanggan, karena opini pelanggan ini dapat memengaruhi reputasi restoran, strategi pemasaran yang akan dilaksanakan, dan juga inovasi produk ke depannya. Nah, untuk rumusan masalah yang akan kami bahas, mana ini ada tiga. Yang pertama ada bagaimana cara menganalisis ulasan pelanggan di Zomato secara akurat, kemudian apakah Random Forest Classifier efektif untuk analisis sentimen, dan yang ketiga adalah bagaimana hasil analisis membantu meningkatkan layanan restoran. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah kami paparkan, kami mengambil tiga tujuan. Yang pertama ada mengembangkan model analisis sentimen berbasis random forest classifier, kemudian memberikan wawasan kepada pemilik restoran untuk meningkatkan layanan, serta memvisualisasikan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Next. Untuk selanjutnya di sini terdapat dasar teori. Jadi Zomato sendiri adalah aplikasi ulasan restoran yang populer di mana pengguna itu dapat meninggalkan ulasan dan penilaian. Aplikasi ini sudah beroperasi di 23 negara termasuk Amerika Serikat, Australia, dan India. Jadi ulasan pengguna di Zomato memberikan wawasan berharga tentang pengalaman makanan mereka yang dapat dianalisis untuk menentukan sentimen pelanggan terhadap restoran. Selanjutnya di sini terdapat analisis sentimen. Jadi analisis sentimen ini adalah proses menentukan emosi di balik teks atau pesan. Analisis sentimen ini digunakan untuk memahami sikap, opini, dan emosi yang diekspresikan dalam teks. Jadi analisis sentimen sangat penting dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial karena opini merupakan inti dari sebagian besar tindakan dan perilaku utama. Selanjutnya di sini terdapat algoritma yang kita gunakan untuk metode klasifikasi yaitu random forest classifier. Jadi forest classifier adalah metode pembelajaran ensemble yang menggunakan kumpulan pohon keputusan untuk membuat prediksi. Jadi setiap pohon dalam hutan memeriksa aspek yang berbeda dari ruang fitur ulasan melalui mekanisme voting. Hutan menggabungkan output mereka untuk menghasilkan prediksi akhir. Di sini terdapat metode metode penelitian. Jadi untuk dataset Zomato Restoran Hyderabad ini kami ambil dari Kaggle yang terdiri dari 7.447 ulasan dari 100 restoran di Hyderabad di negara India. Dengan data yang dikumpulkan dari 31 Mei 2016 hingga 25 Mei 2019. Jadi dataset ini bertujuan untuk analisis sentimen guna mengidentifikasi tren kuliner, persepsi terhadap hidangan baru, dan faktor yang mempengaruhi rating restoran. Pada dataset ini terdapat 7 kolom, yaitu restoran, reviewer, review, rating, metadata, time, dan pictures. Untuk restoran, nama restoran, reviewernya itu nama pengulas atau pelanggan, review, teks ulasan, rating, skor ulasan, menggunakan skala 1 sampai 5. Metadata itu informasi tambahan tentang pengulas, time, tanggal, dan waktu ulasan diberikan, pictures, jumlah gambar yang diunggah bersama dengan ulasan. Baik, setelah data collection, langkah selanjutnya dalam metode penelitian ini adalah data preprocessing. Untuk data preprocessing ini, yang pertama adalah pembersihan data, yang dimana tentu kita mengambil yang relevan. Data yang tidak relevan seperti URL, simbol, dan karakter khusus itu dihapus untuk meningkatkan fokus pada elemen yang bermakna dalam
analisis sentimen. Setelah itu, yang kedua akan dilakukan tokenisasi, yang dimana teks itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa unit untuk analisis ini bisa lebih terperinci pada setiap elemen ulasan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah penghapusan stop word seperti kata the, and, is, yang dimana tidak begitu relevan terhadap sentimen, maka dihapus dengan eh, menyisakan kata-kata yang signifikan saja. Selanjutnya adalah stemming dan lemmatization, yang dimana kata-kata tersebut dikembalikan ke bentuk dasarnya untuk mengurangi variasi kata tanpa menghilangkan makna, yang dimana stemming sendiri adalah menghilangkan imbuhan sederhana seperti running menjadi run, sementara lemmatization ini menghasilkan bentuk dasar yang valid seperti bahasa better, eh, seperti better menjadi good. Setelah itu, pada langkah ketiga, yaitu random forest classifier-nya, yang pertama itu kita akan transformasikan teks menjadi fitur numerik, yang di mana ulasan tersebut diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF IDF, dan di mana ini memberi bobot pada kata berdasarkan frekuensinya. Setelah itu mempersiapkan fitur yang di mana membantu random forest untuk menangkap pentingnya kata dalam menentukan sentimen. Langkah selanjutnya adalah pelatihan model di mana random forest akan dilatih dengan data yang telah diproses menggunakan beberapa pohon keputusan. Setelah itu akan dilakukan voting dan prediksi, di mana setiap pohon tadi akan memeriksa beberapa aspek, lalu hasilnya akan digabungkan melalui voting dan akan membuat sebuah prediksi akhir. Dan setelah itu, langkah kelima ini adalah prediksi pada ulasan baru, di mana ulasan baru itu dianalisis berdasarkan pentingnya kata dan menggabungkan beberapa ulasan dari pohon keputusan. Selanjutnya adalah klasifikasi sentimen. Hasilnya adalah akan diprediksi sentimen positif, netral, dan juga negatif, yang dimana dihasilkan dari analisis dari dataset pelatihan. Setelah itu, langkah terakhir adalah analisis sentimen positif. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.